Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Vivi Ismawatun Rasana dan teman saya Siska Yanita Rahma. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3. Adapun materinya yang pertama yaitu sistem tegak lurus dimensi 3, kedua jarak 2 titik dalam dimensi 3, ketiga koordinat titik yang membagi ruas garis atas perbandingan tertentu, yang keempat persamaan vektoris bidang datar, kelima persamaan linier bidang datar, keenam vektor normal bidang F yang kongruen dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Yang ketujuh persamaan normal bidang datar. Yang kedelapan sudut antara dua bidang datar. Kesembilan jarak titik dengan bidang datar. Ke-10 jarak antara dua bidang yang sejajar. 11 berkas bidang datar, dan yang terakhir yaitu jaringan bidang datar. Kita ke materi yang pertama, yaitu sistem tegak lurus dimensi 3. Merupakan suatu sistem koordinat tegak lurus atau sistem koordinat kartesius di dalam ruang ditentukan dengan memilih salah satu panjang serta 3 buah garis lurus yang masing-masing saling tegak lurus dan berpotongan di suatu titik. Ketiga garis lurus tersebut dengan sumbu-sumbu koordinat dan ditentukan pula oleh himpunan semua triple berturut dari bilangan real. Jadi ini kan antara di situ ada ya garis Y, X, dan Z itu kan saling tegak lurus. Nah, ketiga sumbu koordinat tersebut membentuk sistem koordinat kartesius dan berpotongan di sumbu koordinat yang disebut titik asal. Tiap pasang sumbu koordinat membentuk sebuah bidang disebut bidang koordinat. Bidang ini adalah bidang XOY atau bidang XY, bidang XOZ atau bidang XZ, dan bidang YOZ atau bidang YZ. Tiap titik pada ruang dinyatakan dengan 3 bilangan A, B, C atau yang disebut koordinat titik. Misalnya pada gambar 2 berikut, yaitu titik dengan koordinat 2, min 5,3. Ini ya, 2, min 5,3. Terus min 2, 5,4. Ini kan merupakan triple berturut dari bilangan real. Nah, titik-titik ini adalah berpotongan 3 bidang sejajar bidang koordinat. Ini kan berpotongan titiknya di sini. Selanjutnya, di dalam ruang dimensi 3 R3, ruang terbagi menjadi 8 bagian. Masing-masing bagian disebut oktan dan akan diberi nomor menurut aturan sebagai berikut. Di mana oktan 1 nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif, dan nilai Z-nya positif, maka X, Y, Z lebih dari 0. Lalu oktan 2 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif, dan nilai Z-nya positif, maka X, Y harus lebih dari 0. Oktan 3 di mana X negatif, Y negatif, dan Z positif. Oktan 4 di mana X positif, Y negatif, dan Z positif. Oktan 5 di mana X positif, Y positif, dan Z negatif. Oktan 6 di mana X negatif, Y positif, dan Z negatif. Oktan 7 di mana X
negatif, Y negatif, dan Z negatif. Oktan 8, X positif, Y negatif, dan Z negatif. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini. Untuk daerah oktan 1 itu ada di titik A. Titik A itu merupakan daerah oktan 1 di mana semua nilai X, Y, maupun Z bernilai positif. Ini ya, oktan 1 itu 1,2,3. Untuk sumbu X-nya itu yang warna merah, sumbu Y warna hijau, dan sumbu Z warna biru. Nih, kalau kita simetrisin jadi kayak gini bentuknya. Jadi mereka itu kayak semacam atas bawah dibagi menjadi 8 oktan nih. Lalu oktan 2 yaitu titik B, di mana nilai X-nya bernilai negatif, Y-nya positif, dan Z-nya positif. Itu ada di sini. Nih, kita lihat kayak gini. Tuh, ada di sini. Selanjutnya oktan 3 yaitu titik C, di mana nilai X dan nilai Y-nya bernilai negatif, sementara untuk nilai Z-nya bernilai positif. Ini untuk oktan C. Jadi kayak gini. C ya, di sini. Ada di daerah sini, C. Lalu kita pindah ke oktan D. Kita pindah ke oktan D. Ini oktan D, di mana nilai X positif, nilai Y negatif, dan nilai Z positif. Ini ada di ini, kuadran yang ini. Ini oktan 4. Lalu kita ke oktan 5 yaitu titik E berada di bawah bidang ini ya, bidang datar ini, di bawah bidang ini berada di bawah. Kalau tadi oktan 1 sampai 4 berada di atas, maka oktan 5 sampai 8 berada di bawah oktan 1 sampai 4. Kita ke titik E yaitu oktan 5, di mana nilai X positif, nilai Y positif, dan nilai Z negatif. Jadi oktan 5 itu berada tepat di bawah oktan 1. Nih, pas kan di bawahnya. Nah, tuh pas. A sama E. Berarti oktan 1 sama oktan 5 itu atas bawah. Lalu kita ke oktan F. Oktan F nih. Oktan F itu dimana nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif, dan nilai Z-nya negatif. Jadi oktan F atau oktan ke-6 ini merupakan oktan yang berada di bawah oktan 2. Jadi titik F itu pasti nanti akan berada di bawah titik B, di bawah oktan 2. Lalu kita ke oktan G. Oktan G nih, dimana nilai X negatif, nilai Y negatif, dan nilai Z pun negatif. Nah, untuk oktan G sendiri, ini warna kuning gak kelihatan, ganti warna dulu ya. Nah, nih untuk oktan G itu berada tepat di bawah oktan C. Ini ya, tepat bawah di oktan C. Lalu yang terakhir oktan 8 yaitu di mana nilai X-nya positif, nilai Y negatif, dan nilai Z negatif. Jadi oktan H ini atau oktan 8 itu berada tepat di bawah oktan 4 atau D, titik D nih. Nih, jadi kalau di gambar itu kayak gini.
oktan 1 dan oktan 5 atas bawah, 2 dan 6, 3 dan 7, dan 4 dan dengan 8 itu atas bawah. Nih kayak gini ya. Tuh. Yuk selanjutnya yaitu jarak 2 titik dalam dimensi 3. Diketahui sebuah kotak paralelepipedum berikut dengan panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut. Nilai mutlak X1 min X2, nilai mutlak Y1 min Y2, nilai mutlak Z1 min Z2. Dengan teorema Pitagoras, panjang diagonal dari alas adalah akar dalam kurung nilai mutlak X1 min X2 kuadrat ditambah nilai mutlak Y1 min Y2 kuadrat. Ini alasnya. Yang ini. P ke titik ini. Itu diperoleh ini. Selanjutnya, diagonal dari kotak adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku. Dengan diagonal alas sebagai sisi pertama dan sisi lain adalah sisi yang vertikal. Dengan teorema Pitagoras, panjang diagonal kotak diperoleh D2 kuadrat sama dengan dalam kurung akar X1 min X2 kuadrat ditambah nilai mutlak Y1 min Y2 kuadrat. Kita kuadratkan ditambah nilai mutlak Z1 min Z2 kuadrat. Sehingga panjang diagonal dari kotak-kotak adalah D sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat plus Z1 min Z2 kuadrat. Jadi untuk mencari panjang ini pakai rumus yang ini yang tadi. Untuk mencari jarak titik di dalam ruang. Lah, misalkan titik P yaitu X1, Y1, dan Z1 dan titik Q, X2, Y2, dan Z2 adalah titik-titik pada ruang 3 dimensi. Jarak D antara P dan Q adalah ini ya, yang tadi. D sama dengan akar dalam kurung nilai mutlak X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat ditambah Z1 min Z2 kuadrat. Lah, sedangkan titik tengah dari garis yang menghubungkan titik P dan titik Q dapat dihubungkan dengan rumus berikut. Koordinat titik tengah garis yang menghubungkan P X1, Y1 dan Z1 dan Q, X2, Y2, dan Z2 adalah dalam kurung X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, Z1 plus Z2 per 2. Jadi ini rumus untuk mencari titik tengah dari garis, misalnya nih titik tengahnya di sini. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh yang pertama yaitu jarak antara titik-titik 5, min 3,2 dan titik 3,1, min 2 adalah penyelesaiannya tadi pakai rumus yang pertama. Maka diperoleh D sama dengan akar 5 min 3 pangkat 2 ditambah min 3 min 1 pangkat 2 ditambah
2 plus 2 pangkat 2 sama dengan akar 36. Akar 36 merupakan nilainya itu 6. Jadi jarak antara titik-titik tersebut yaitu 6. Sementara soal yang kedua, titik tengah dari garis yang menghubungkan titik-titik min 1, 2, min 7 dan 3,0,1 adalah penyelesaiannya kita pakai rumus yang kedua, yaitu min 1 plus 3 dibagi 2, 2 plus 0 dibagi 2, min 7 plus 1 dibagi 2, maka hasilnya 1,1, min 3. Kita ke materi selanjutnya, yaitu koordinat titik yang membagi ruas garis atas perbandingan tertentu. Nah, perbandingan vektor di dalam pada ruas garis. Maksudnya itu jadi kan di sini ada garis AB. Lah, perbandingan vektornya itu ada di dalam garis tersebut. Ada di maksudnya di antara titik A dan titik B. Ini kan ada P. Nah, berarti ini berada di dalam ruas garis tersebut perbandingan vektornya. Nah, di sini titik P membagi ruas garis AB dengan besar perbandingan M dan N. Kondisi ini terjadi pada titik P berada di antara titik A dan titik B. Ini kan P-nya berada di titik A dan titik B. Cara menentukan koordinat P pada perbandingan vektor pada ruas garis titik P berada di dalam dapat dilihat pada persamaan sebagai berikut. Ini kita misalkan jarak antara A ke P itu M dan jarak P ke B itu N. Jadi perbandingannya yaitu di mana vektor P sama dengan M dikali B ditambah N dikali A per M plus N. Atau koordinat titik P sama dengan mx2 plus mx1 per M plus N, my2 plus my1 per M plus N, dan mz2 plus mz1 per M plus N. Nih. Selanjutnya, titik pembagi P berada setelah ruas garis AB. Jadi titik P-nya itu ada di perpanjangan garis AB. Ini ya, kayak gini maksudnya. Nih. P-nya berada di luar garis AB. Garis AB-nya kan ini, terus ini P-nya. Berarti kan P-nya itu berada di luar garis AB atau P berada di perpanjangan garis AB. Nah, kondisi pertama terjadi saat titik P membagi ruas garis AB di luar dengan letak titik P berada sebelum ruas garis AB. Dengan kata lain, letak titik P berada sebelum titik A. Kondisi ini terjadi saat nilai pembanding pertama M lebih kecil dari pembanding kedua N, sehingga memenuhi M lebih kecil dari N. Jadi persamaannya kayak gini, vektor PA dibanding PB sama dengan M dibanding N. Sementara vektor AP dibanding PB sama dengan min M dibanding N. Jadi koordinat titik P yaitu P sama dengan min M dikali B plus N dikali A per min M plus N. Atau koordinat titik P yaitu mx2 min mx1 dibagi M min N, my2 min my1 per M min N, dan mz2 dibagi mz1 per M min N. Yang ketiga yaitu persamaan vektoris bidang datar. Nih, suatu bidang datar akan tertentu bila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang terletak pada bidang datar tersebut. Misalkan diketahui 3 titik pada bidang datar V. Nih, bidang datar V di mana ada 3 titik, yaitu titik
P, titik R, dan titik S. Diketahui titik P sama dengan X1, Y1, dan Z1. Titik X, titik Q yaitu X2, Y2, dan Z2. Titik R yaitu X3, Y3, dan Z3. Maka vektor PQ yaitu matriks min X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Untuk PR, kan tadi PQ, terus ke PR, X3 min X1, Y3 min Y1, dan Z3 min Z1. Untuk setiap titik sembarang X, dalam kurung X, Y, Z pada bidang datar V, berlaku Px sama dengan lambda PQ plus UPR, di mana min tak hingga, di mana lambda lebih dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga, min tak hingga lebih kecil dari U lebih kecil dari tak hingga, sehingga X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda, X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 ditambah U, X3 min X1, Y3 min Y1, dan Z3 min Z1. Ini persamaan 1. Adalah persamaan vektoris bidang datar melalui 3 buah titik. Kedua vektor PQ dan PR disebut vektor-vektor arah bidang. Setiap dua vektor yang tidak segaris pada bidang merupakan vektor-vektor arah bidang tersebut. Sehingga persamaan vektoris bidang datar diketahui melalui titik P, X1, Y1, dan Z1, dan diketahui dunia vektor arahnya A, XA, YA, dan ZA, dan B, XB, ZYB, dan ZB adalah X, Y, Z sama dengan X1, Y1, dan Z1 ditambah lambda X, A, YA, dan ZA ditambah U, XB, YB, dan ZB. Itu merupakan persamaan kedua. Nah, persamaan kedua tersebut merupakan persamaan vektoris bidang datar. Jadi ini merupakan persamaan vektoris bidang datar. Nah, dari persamaan 2 dapat ditulis menjadi 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu di mana X sama dengan X1 plus lambda A plus UXB. Itu persamaan ketiga. Lalu ada Y sama dengan Y1 plus lambda YA plus UYB. Itu persamaan keempat. Dan ada persamaan yang kelima yaitu Z sama dengan Z1 plus lambda ZA plus UZB. Nah, persamaan-persamaan ini disebut persamaan parameter bidang datar. 3 persamaan ini disebut persamaan parameter bidang datar. Materi selanjutnya yaitu persamaan linier bidang datar. Jika lambda dan U kita eliminasikan pada persamaan 3 dan 4, maka diperoleh tadi pada persamaan yang terakhir itu kita ambil persamaan 3 dan 4, maka diperoleh lambda sama dengan YB dalam kurung X min X1 dikurangi XB dalam kurung Y min Y1, dan U sama dengan XA dalam kurung Y min Y1, min XA dalam kurung X min X1 per C. Maka kita peroleh C sama dengan XA dikali YB min YA dikali XB sama dengan matriks XA, YA, XB, dan YB. Ini merupakan persamaan ke-6. Kita tulis dulu persamaan ke-6. Nah, jika lambda dan U kita substitusikan ke persamaan 5,
ini, yang ini kita substitusikan ke persamaan 5 yang di atas tadi, maka diperoleh C Z min Z1 sama dengan ZA kurung kurawal YB X min X1, min XB dalam kurung Y min Y1 kurung kurawal dikurangi ZB kurung kurawal XA Y min Y1 dikurangi YB X min X1 kurung kurawal sama dengan 0. Sehingga diperoleh YA min ZB sama min ZA YB dikali X min X1 dikurangi ZA XB min XA ZB dikali Y min Y1 plus C Z min Z1 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan ke-7, jadi kita sudah mendapat 7 persamaan. Sehingga diperoleh YA ZB min ZA YB sama dengan matriks YA ZA YB ZB sama dengan A dan ZA XB min XA ZB sama dengan ZA XA ZB XB sama dengan B. Maka persamaan 7 menjadi XA plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, persamaan 8 ini disebut persamaan linier umum bidang datar. Jadi, untuk memperoleh persamaan linier umum bidang datar, kita menggunakan persamaan yang 3, 4, dan ke-5. Selanjutnya yaitu vektor normal dari bidang datar V kongruen dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Di sini ada vektor A, B, C sama dengan YAZA, YBZB, I plus ZAXA, ZB, XBJ plus XAYA, XB, YBK sama dengan vektor IJK, XAYA, ZA, XB, YB, ZB sama dengan A dikali B. A dikali B merupakan vektor yang tegak lurus pada bidang datar yang dibentuk oleh A dan B. Dalam hal ini bidang datarnya yaitu ini. V kongruen dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, N itu sama dengan vektor ABC. Disebut vektor normal dari bidang datar V kongruen AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Dari persamaan 7 di atas, suatu bidang datar yang diketahui melalui titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normal N sama dengan vektor ABC, maka terbentuk A X min X1 plus B Y min Y1 dan C Z min Z1 sama dengan 0. Kita peroleh persamaan ke-9. Selanjutnya, hal-hal khusus dari bidang datar V kongruen dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Yang pertama yaitu jika D sama dengan 0, maka bidang datar memiliki titik asal O di mana 0,0,0 dan sebaliknya. Setiap bidang yang melalui titik asal persamaannya akan mempunyai harga D sama dengan 0. Jika D tidak sama dengan 0, maka persamaan bidang V dapat ditulis A min DX plus B min DY plus C min DZ plus sama dengan 1 dan berturut-turut. A min D sama dengan P, B min D sama dengan Q, C min D sama dengan R. Maka diperoleh PX plus QY plus RZ sama dengan 1. Bidang ini memotong sumbu X di P, 0,0, sehingga sumbu Y di 0, Q, 0,
dan sumbu Z di 0,0,R. Yang ketiga, jika A sama dengan 0, maka bidang sejajar sumbu X. Jika B sama dengan 0, maka bidang sejajar sumbu Y. Jika C sama dengan 0, maka bidang sejajar sumbu Z. Jika A sama dengan B sama dengan 0, maka sejajar dengan bidang XOY atau XY. Jika A dan C sama dengan 0, maka bidang sejajar dengan bidang XOZ atau XZ. Dan jika B dan C sama dengan 0, maka bidang sejajar dengan bidang YOZ atau YZ. Selanjutnya yaitu persamaan normal bidang datar. Akan dilanjutkan oleh Mbak Siska Yanita Rahma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, persamaan normal bidang datar. Misalkan N sama dengan A, B, C adalah vektor normal bidang. F sama dengan AX plus BY plus CX plus D sama dengan 0, alfa, beta, gamma. Berturut-turut sudut antara N dengan sumbu-sumbu koordinat yang arahnya ditentukan oleh faktor I, J, dan K. Ini ya. Ternyata bahwa cos alfa sama dengan N kali I per mutlak N mutlak I atau sama dengan A per N. Sedangkan cos betanya sama dengan N kali J per mutlak N kali mutlak J sama dengan B per N, menghasilkan persamaan yang ke-14. Untuk cos gamma sama dengan N kali K per mutlak N mutlak K sama dengan C per N. Atau cos alfa cos beta cos gamma sama dengan cos alfa cos beta cos gamma sama dengan A, B, C per mutlak N. Itu bisa disertakan N per mutlak N menghasilkan persamaan 15, yaitu faktor satuan yang searah dengan N juga berarti bahwa cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan 1 kali N sama dengan cos kuadrat alfa cos kuadrat beta cos kuadrat gamma disebut faktor kosinus dari bidang F, atau boleh dikatakan juga vektor normal yang panjangnya 1. Misalkan P sama dengan jarak titik 0, 0, 0 ke bidang V sama dengan 0, di mana P lebih dari sama dengan 0 dan X, Y, Z titik seberang pada bidang, maka P adalah proyek 0 OX buka kurung X, Y, Z pada N, yaitu P sama dengan 0 cos OXN sama dengan X, Y, Z kali cos kuadrat alfa cos kuadrat beta cos kuadrat gamma, atau cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta plus cos kuadrat gamma sama dengan P, menghasilkan persamaan 16 yang disebut persamaan normal atau Hess dari bidang V sama dengan 0. Untuk mengubah bentuk V definisi dari AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 ke bentuk normal, maka dari persamaan 14 diperoleh mutlak N cos alfa plus cos beta cos Y sama dengan min D, menghasilkan persamaan 17. Kita menghendaki bahwa min D per mutlak N sama dengan P positif. Jadi
kalau D-nya negatif, maka masing-masing ruas persamaan 17 kita bagi dengan plus mutlak N sama dengan plus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Dan kalau D-nya positif, masing-masing ruas kita bagi dengan min mutlak N. Untuk selanjutnya ada sudut antara dua bidang datar. Sudut antara dua bidang datar merupakan sudut antara vektor-vektor normalnya. Misal, sudut antara V1 didefinisikan dengan A1x plus B1y plus min C1z plus D1 sama dengan 0. Dan V2-nya didefinisikan dengan A2x plus B2y min C2z plus D2 sama dengan 0 adalah sudut antara normal-normal. N1 sama dengan A1, B1, C1, dan untuk N2-nya A2, B2, C2, yaitu nomor cos theta sama dengan N1 kali N2 per mutlak N1 mutlak N2. Maka jadi A1 kali A2 plus B1 kali B2 plus C1 kali C2 per akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat dikali akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C kuadrat. Contoh, itu tentukan besar sudut antara X plus Y plus Z plus 3 sama dengan 0 dan 2X plus Y plus 2Z min 11 sama dengan 0. Nah, di sini untuk N1-nya itu X plus Y plus Z plus 3 sama dengan 0. Dan untuk N2-nya 2X plus Y plus 2Z min 11 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kan ada cos theta sama dengan, kan rumusnya tadi itu A1 kali A2 plus B1 plus B2 plus C1 plus min kali C2 per akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus 1C plus C1 kuadrat kali akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus C kuadrat. Nah, kan A1-nya 1, A2-nya 2, plus B1-nya itu 1, B2-nya 1, plus C1-nya itu 1, dan C2-nya itu 2. Maka 1 kali 2, 2 plus 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2 jadi 5 per 3 per akar 3 kali akar 9. Maka hasilnya 5 per 3 akar 3. Nah, jadi hasilnya theta sama dengan arcus cos 0,962. Kalau kita sederhanakan dengan jadi 15,79 derajat. Selanjutnya jarak titik dengan bidang datar. Pandang bidang 1, bidang F1 sama dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P. Kita hendak menentukan jarak titik R X1, Y1,
Z1 ke bidang V1. Kita buat bidang V2 melalui R yang sejajar V1. Jadi, vektor normal V1 dan V2 sama. Sedangkan jarak titik asal 0 ke V2 adalah P kurang lebih D. Ini tergantung letak V1 dan V2 terhadap titik 0-nya. V2 sama dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P kurang lebih D, dan karena R-nya X1, Y1, Z1 pada V2 maka terpenuhi X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma sama dengan P kurang lebih D, atau bisa D sama dengan mutlak X1 cos alpha plus Y1 cos beta plus Z1 cos gamma min P adalah jarak titik R X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma sama dengan P. Kalau V1-nya berbentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, maka D sama dengan mutlak AX1 plus BY1 CZ1 plus D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Untuk mencari jarak dua bidang sejajar V2, kita ambil sembarang titik pada V2, lalu menghitung jarak ke V1. Untuk contohnya, tentukan jarak titik 4, 7, 3 ke bidang 2x plus 6y min 3z sama dengan 13. Penyelesaiannya kan 2, x-nya kita ganti jadi 4, plus 6, y-nya kita ganti jadi 7, plus min 3, z-nya kita ganti jadi 3, min 13, per akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat plus min 3 kuadrat. Maka hasilnya 2 kali 4, 8, 6 kali 7, 42, 3 kali min 3, min 9, terus min 13, maka 2 kali 2 pangkat 2, 4, plus 6 pangkat 2, 36, plus 3, min 3 pangkat 2, 9. Jadi hasilnya D-nya 28 per akar 49. Nah, di sini 49 kita bisa karena kita hilangkan jadi 28 per 7. 28 bagi 7 sama dengan 4. Jadi nilai D-nya 4. Oke, ada jarak antara dua bidang yang sejajar. Cara mencari jarak antara dua bidang yang sejajar adalah dengan mengambil titik sebarang pada bidang P dan selanjutnya menentukan titik tersebut dengan bidang W. Contoh soalnya, tentukan jarak antara bidang V sama dengan X plus Y plus Z min 2 sama dengan 0 dengan bidang W-nya X plus Y plus Z min 5 sama dengan 0. Pilih titik R pada V dengan memisalkan X-nya itu 0, Y-nya 0, maka Z-nya sama dengan 2. Maka R-nya 0, 0, 2. Jarak titik R 0, 0, 2 ke bidang W. Maka diperoleh AX1, BY1, CZ1 plus D per akar
kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A-nya itu 1, kan tadi nolnya X-nya 0, terus plus 1, Y-nya kan tadi 0 plus 1 kali Z-nya itu 2 min 5 per akar 1 kuadrat 1 kuadrat 1 plus 1 kuadrat sama dengan 3 per akar 3 atau itu sederhanakan jadi akar 3. Lanjut ada berkas bidang datar. Bidang-bidang V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dan bidang B sama dengan PX plus QY plus RZ plus S sama dengan 0 berpotongan membentuk garis lurus setiap titik pada garis potong tersebut memenuhi persamaan V plus lambda W sama dengan 0 adalah persamaan bidang yang melalui garis potong V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Jika bidang V dan W sejajar, maka berkas bidang V plus lambda W sama dengan 0 merupakan himpunan-himpunan bidang yang sejajar dengan V sama dengan 0 dan W sama dengan 0. Bidang V sama dengan 0 dan W sama dengan 0 berpotongan di garis E, maka setiap bidang yang melalui garis potong tersebut disebut berkas garis. Persamaan berkas garisnya adalah V plus lambda W sama dengan 0. Contohnya, tentukan persamaan bidang datar W yang memenuhi titik 0, 0, 0 serta melalui garis potong bidang-bidang. Ini ada V-nya sama dengan 2X plus 3Y plus 24 sama dengan 0 dan U-nya itu sama dengan X plus X min Y plus 2Z sama dengan 12. Untuk penjelasannya, W dapat dimisalkan berbentuk V plus lambda U sama dengan 0. Untuk V-nya itu 2X plus 3Y plus 24 plus lambdanya kan belum ya. Terus U-nya itu X min Y plus 2Z min 12 sama dengan 0. Karena W melalui titik 0, 0, 0, maka 2 dikali 0 plus 3 dikali 0 plus 24 plus lambda X-nya kita kali 0 min 0 plus 2 kali 0 min 12. Maka 0-nya itu lambda sama dengan lambda-nya itu berarti sama dengan 2. Jadi persamaan bidang W-nya sama dengan 2X plus 3Y plus 24 plus lambda X min Y plus 2Z min 12 sama dengan 0. 2X plus 3Y plus 24 plus lambda-nya kita kan ganti 2 karena sudah diketahui. Maka X min Y plus 2Z min 12 sama dengan 0. Maka 2. Maka hasilnya 4X plus Y plus 4Z sama dengan 0. Selanjutnya jaringan bidang datar. Pandang bidang-bidang U sama dengan 0, V sama dengan 0, dan W sama dengan 0. Ini yang tidak terletak dalam sebuah berkas yang sama atau tidak berpotongan pada satu garis atau sejajar dengan yang lain. Persamaannya U plus lambda V plus mikro V sama dengan 0 merupakan
himpunan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut pada gambar di bawah melalui titik A, dan himpunan bidang-bidang yang melalui titik tersebut dinamakan jaringan bidang datar. Contohnya, tentukan persamaan bidang datar V yang sejajar dengan bidang U sama dengan X plus Y plus Z sama dengan 1, serta melalui titik potong bidang-bidang W1 sama dengan X min 3 sama dengan 0, W2-nya Y min 4 sama dengan 0, dan W3-nya Z sama dengan 0. Maka bidang data V berbentuk W1 plus lambda W2 plus mikro W3 sama dengan 0. Maka W1-nya kan X min 3 plus lambdanya kita belum ketahui, nanti kita cari Y min 4 plus mikro Z sama dengan 0. X plus lambda Y plus mikro Z min 3 min 4 lambda sama dengan 0. Karena V sejajar dengan U, maka X plus Y plus Z sama dengan 1. Maka normal dari bidang V sama dengan normal bidang U sama dengan 1, 1, 1. Karena normal bidang V sama dengan 1 lambda mikro, maka 1, 1, 1 sama dengan X lambda mikro, berarti lambdanya itu 1 dan mikronya 1. Jadi persamaan bidang V-nya adalah X plus lambda Y plus mikro Z min 3 min 4 lambda sama dengan 0. Jadi X plus Y plus Z min 3 min 4 kali 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X plus Y plus Z min 7 sama dengan 0. Di sini ada latihannya, kalian bisa pelajari. Oke, sekian dari kami, penjelasan dari kami. Bila banyak kesalahan, mohon dimaafkan, karena kita juga sama-sama sedang belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.